YouTuber-YouTuber dalam tanda kutip sampah seperti ini. Saya bilang sampah karena membagikan sampah, konten sampah dan sampah kepada orang-orang. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube gua, Singgi Faute. Nah, kali ini ada yang lagi rame di sosial media tentang YouTuber Bandung yang bagi-bagi sampah. Ya, kan orang Bandung. Nah, dia adalah Ferdian Paleka. Sekarang orangnya lagi kabur tuh sama temennya yang satu lagi. Yang satu laginya udah ketangkep. Jadi udah menyerahkan diri apa ketangkep gitu. Intinya udah diamanin ya. Nah, di videonya ceritanya bagi-bagi makanan, padahal isinya adalah sampah yang diambil dari tempat sampah terus disimpan di dus Indomie bekas gitu, terus ditaliin dan dikasih ke waria dan ada juga dikasih ke anak-anak kecil gitu, bocil. Jadi dia tuh berdalih bahwa dia mau ngeprank karena ya si waria ini dan bocil-bocil ini tuh nggak ngikutin aturan pemerintah PSBB gitu. Jadi bandel, jadi dia prank. Padahal dia juga nggak ngikutin peraturan pemerintah PSBB. Dia masih keluar bikin konten, terus dia juga di mobil isinya beberapa orang, nggak sendirian gitu. Dan setahu saya, dia juga sekarang lagi dikenakan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kalau nggak salah itu tuh hukumannya 4 tahun dan maksimal dendanya 740 juta. Bok. Kalau menurut saya pribadi ya, apapun alasannya kalau misal bikin pranknya keterlaluan kayak gini sih ya nggak bisa ditiru gitu. Dan nanti di sesi Kata Darko ini Pak Denny Darko akan meramalkan membahas seperti apa kasusnya. Yang pertama itu akan membahas apa yang sedang dia lakukan sekarang. Jadi dia kabur, nah sekarang tuh lagi ngapain dia. Yang kedua, apa yang dia rasakan. Jadi perasaannya seperti apa, menyesalkah atau enggak atau seperti apa. Nah yang ketiga, itu kapan dia bakalan ketangkep. Jadi buat temen-temen tonton terus videonya sampai habis. Dan sebelum ke sesi Kata Darko, buat temen-temen yang belum subscribe, boleh subscribe dulu. Bantu saya buat tetap ngasih informasi-informasi yang informatif. Oke, langsung aja, ini dia video Kata Darko. Halo Sensekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada satu unggahan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang YouTuber bernama Ferdian Paleka Wibisana. Dan nggak usah terlalu saya bahas karena kalian semua pasti sudah tahu bagaimana dia memberikan satu dus bekas mie instan. Ceritanya itu adalah bantuan, jadi istilahnya mungkin bansos ya, bantuan sosial. Tapi ternyata dus bekas mie instan itu diisi menggunakan sampah yang dipungut dari tempat sampah sebelum mereka melewati jalan, dimana kalau di situ ditunjukkan ada dua, satu itu ke dua waria dan satu lagi ke beberapa anak kecil. Dan tidak hanya itu, ternyata ada satu fakta yang lain yang mungkin kalau dalam video yang pendek tidak ada penjelasannya. Jadi mereka alasan melakukan hal tersebut adalah karena mereka ingin memberikan peringatan kepada dua waria yang bandel, nggak nurut PSBB dan masih mangkal istilahnya. Dan mereka merasa kalau tindakan itu adalah satu upaya mereka untuk membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah, bahkan mereka menyebut sampah masyarakat. Nah, dari ini saja udah banyak sekali hal yang tidak patut untuk kita lakukan. Yang pertama adalah main hakim sendiri. Apapun yang dilakukan orang lain, walaupun dia berbeda pendapat atau melakukan kesalahan atau kejahatan, sebisa mungkin kita tidak main hakim sendiri. Kedua, kita mencap orang lain dengan stigma tertentu seperti tadi mengatakan sampah masyarakat dan sebagainya. Kembali lagi, bukan merasa sok suci atau apa, tetapi kita sebaiknya tidak melakukan sebuah ujaran kebencian atau memancing kebencian orang lain untuk melakukan sesuatu atau mengajak seseorang untuk membenci sesuatu atau melabelkan sesuatu ke orang lainnya lagi. Dan ya saya pikir itu sebagai satu tindakan yang bijaksana, apalagi kalau hal tersebut diunggah ke sosial media, di mana kita tahu bahwa apapun yang ada di sosial media akan stay forever in sosial media, tidak akan bisa dihapus karena
amat sangat mudah untuk mengcopy, mengedarkan, dan menyebarkan hal tersebut. Nah, dan disinyalir melanggar pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak rupiah 750 juta. Jadi jelas sekali Ferdian Paleka ini melakukan hal-hal itu tadi, melakukan dengan sengaja, merekam, menyebarkan hal tersebut. Dan hal ini ya sebaiknya tidak dicontoh, amat memprihatinkan. Apapun alasannya, tidak sebaiknya kita mencontoh hal tersebut. Sama seperti di saat kita hidup bermasyarakat, sosial media ini apapun itu, Facebook, Instagram, YouTube atau apapun, itu adalah sebuah sarana di mana orang-orang mengekspresikan apapun yang mereka ingin ekspresikan. Artinya bebas saja melakukan apapun, membuat apapun selama etika-etika ini kita jaga. Dan kembali lagi, apapun yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Dan yang paling penting lagi adalah apapun yang kita lakukan ini akan mungkin untuk dilihat oleh orang lain, ditiru, dan saya tidak tahu apakah motivasi orang-orang ini tadi, tapi ini bisa membuat satu gelombang hal-hal yang negatif yang akan lebih banyak ditiru oleh orang-orang yang lain lagi. Dan kalau saya lihat dari kartu ini, pasti banyak yang menanyakan kira-kira ini kasusnya seperti apa. Dan kalau saya lihat saat ini oknum yang bersangkutan ini, si Ferdian Paleka ini sedang mencari backup dari orang-orang yang dia kenal. Dia berusaha untuk menghubungi orang-orang yang akan bisa memperingan atau melegalkan apapun yang dia lakukan. Nah, karena dalam hal seperti ini nggak ada cara yang lain, karena nggak mungkin bisa diingkari seperti mengirimkan satu pesan singkat terus kemudian bilang HP-nya dibajak atau programnya dibajak dan sebagainya. Nah, ini dilihat bahwa dia saat ini sedang berkoordinasi menanyakan kepada orang-orang di sekitarnya, kenalannya, siapapun yang akan bisa menyelamatkan dia. Tetapi sepertinya hal ini tidak akan terlalu berarti. Bahkan kalau saya bilang, kalau kamu mendengarkan saran dari saya, siapapun yang kamu tanya ini nggak akan bisa menyelamatkan kamu. Kecuali satu, kamu harus minta maaf terlebih dahulu dan mengakui jika memang hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak ingin mengulangi itu lagi. Nah, bahkan ada satu video, saya tidak tahu apakah itu memang berkaitan dengan ini, yang dia meminta maaf terus kemudian di akhirnya dia bilang ternyata itu semua bohong. Nah, itu akan menambah parah lagi jika ternyata dia mencoba untuk lolos dari ini semua. Kalau saya lihat, dia mencoba untuk mencari kenalan seseorang yang bisa meringankan, tapi saya bilang ini akan sangat berat. Tidak segampang itu, Fernando Ferguson. Oke, yang berikutnya lagi, yang dilihat dari sini, sampai detik ini sih dia sepertinya tidak menyesal. Dia tidak menunjukkan satu penyesalan, dan dia masih santai saja. Bahkan dia juga nggak terlihat saat seorang temannya menyerahkan diri, dia dan satu temannya lagi nggak terlihat ingin membantu atau apapun juga. Biasanya kalau teman kan setia kawan. Kalau seperti ini, ya dia bukan kawan yang baik. Jadi kalau saya lihat, dia sekarang pun ini belum menyesali apapun yang dia lakukan. Dan dia mungkin saat ini masih berusaha untuk bersembunyi agar dia tidak mendapatkan penghakiman dari orang-orang yang mengetahui kasus ini tadi. Tapi sebenarnya di era seperti sekarang ini, rasanya agak susah untuk bersembunyi. Kecuali memang ya dia benar-benar ada di satu kamar dan nggak keluar sama sekali. Toh dia akhirnya juga keluar saat PSBB dan bikin konten. Nah, saya pikir dia saat ini sedang berusaha untuk bersembunyi dan belum ada rasa penyesalan di hatinya. Dan kalau ditanya kira-kira akan sampai kapan, dalam waktu paling lama 2 atau 3 hari lagi, sepertinya dia akan bisa diketahui keberadaannya.
Dan semoga saat dia diketahui, ini bisa diproses. Ini akan dijadikan sebuah contoh agar tidak ada lagi orang-orang yang menyalahgunakan sosial media untuk hal-hal yang tidak terpuji seperti ini. Untuk Anda semua dan semua orang yang ada di sini, harapannya tidak terstigma bahwa tuh anak-anak sekarang seperti itu. Enggak, anak-anak sekarang juga banyak yang jago-jago dan mereka ini juga bertalenta dan berprestasi. Terus kemudian ada yang bilang, tuh jadi YouTuber seperti itu. Oh enggak, masih lebih banyak lagi YouTuber yang lebih berprestasi dibandingkan. Dan yang lebih lagi adalah jangan sampai kita berstigma terhadap seseorang, terhadap sesuatu yang mereka lakukan. Karena terkadang memang apa yang mereka lakukan salah, tapi jangan kita benci orangnya, tapi benci apa yang dilakukannya. Dan karena itu, semua ini akan segera berakhir, dan harapannya kita semua tidak terlalu berlarut dengan hal seperti ini. Dan jika ternyata nanti Ferdian memang diketahui dan tertangkap, harapan saya adalah kalau dia meminta maaf, ya kita semua maafkan. Karena seperti tadi saya bilang, bencilah apa yang dilakukan, jangan benci orangnya. Tetapi hukum tetap harus ditegakkan. Nah, karena itu saya himbau, jika ternyata kamu menonton video ini, sebaiknya segera menyerahkan diri saja sebelum nanti ditakutkan akan bertemu dengan orang-orang yang sudah nonton video ini dan mereka akan melakukan apa yang kamu lakukan main hakim sendiri. Saya Denny Darko, terima kasih dan